Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan soal lanjutan dari soal-soal sebelumnya pada part 1 dan part 2. Yang belum menonton part 1 dan part 2, silakan cek kolom komentar. Di sana sudah saya sematkan link untuk part 1 dan part 2-nya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai saja. Gas. Soal nomor 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur tentang apa? A. Pelaksanaan program kesehatan nasional. B. Sistem pendidikan nasional. C. Penyediaan jaminan sosial bagi seluruh warga negara. D. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang rentan. Jawabannya D. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang rentan. Soal nomor 2. Pendamping sosial seringkali harus merancang intervensi sosial. Intervensi yang tepat dilakukan setelah A. Semua pihak yang berkepentingan memberikan persetujuan tertulis. B. Pendamping sosial telah menganalisis hasil evaluasi program dari tahun sebelumnya. C. Pendamping sosial dan penerima manfaat telah berdiskusi untuk menyusun rencana bersama. D. Rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memutuskan langkah selanjutnya. Jawabannya C. Pendamping sosial dan penerima manfaat telah berdiskusi untuk menyusun rencana bersama. Soal nomor 3. Apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan P2K2 di daerah terpencil? A. Kurangnya minat KPM dalam mengikuti pertemuan. B. Kendala transportasi dan aksesibilitas lokasi pertemuan. C. Kekurangan tenaga pendamping sosial. D. Ketidaktersediaan materi pembelajaran. Jawabannya B. Kendala transportasi dan aksesibilitas lokasi pertemuan. Soal nomor 4. Pendamping sosial harus mematuhi kode etik dalam melaksanakan tugasnya. Mana di antara berikut ini yang merupakan pelanggaran kode etik? A. Menjaga kerahasiaan informasi pribadi penerima manfaat. B. Menerima hadiah dari penerima manfaat sebagai tanda terima kasih. C. Memberikan bimbingan yang objektif kepada penerima manfaat. D. Menghindari konflik kepentingan dalam mengambil keputusan. Jawabannya B. Menerima hadiah dari penerima manfaat sebagai tanda terima kasih. Soal nomor 5. Dalam interaksi dengan penerima manfaat, pendamping sosial harus memahami konsep empati. Apa arti dari empati dalam konteks ini? A. Menganggap masalah penerima manfaat tidak penting. B. Menempatkan diri pada posisi penerima manfaat dan memahami perasaan serta perspektif mereka. C. Mengambil alih tanggung jawab penerima manfaat. D. Memberikan nasihat tanpa mempertimbangkan situasi penerima manfaat. Jawabannya B. Menempatkan diri pada posisi penerima manfaat dan memahami perasaan serta perspektif mereka. Soal nomor 6. Menurut peraturan yang berlaku, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data calon penerima manfaat PKH? A. Pendamping sosial bersama dengan petugas lapangan. B. Pemerintah daerah setempat melalui dinas sosial. C. Kementerian Sosial secara langsung. D. Penerima manfaat yang ada di dalam sistem. Jawabannya B. Pemerintah setempat melalui dinas sosial. Soal nomor 7. Program Keluarga Harapan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial. Apa peran utama Peraturan Menteri Sosial dalam pelaksanaan PKH? A. Mengatur distribusi dana bantuan secara langsung kepada penerima manfaat. B. Memberikan pedoman teknis untuk pelaksanaan dan pengawasan program di lapangan. C. Menetapkan standar pengukuran kinerja pendamping sosial. D. Mengatur alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Jawabannya B. Memberikan pedoman teknis untuk pelaksanaan dan pengawasan program di lapangan. Soal nomor 8. Apa yang menjadi salah satu materi penting yang diberikan dalam P2K2 terkait kesehatan ibu hamil? A. Cara mendaftarkan diri di pusat kesehatan. B. Pemberian nutrisi yang tepat selama kehamilan. C. Pendidikan mengenai vaksinasi untuk bayi. D. Pengelolaan keuangan keluarga selama kehamilan. Jawabannya B. Pemberian nutrisi yang tepat selama kehamilan. Soal nomor 9.
Apa tujuan utama dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS? A. Mengidentifikasi potensi ekonomi suatu daerah. B. Mengkoordinasikan program-program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. C. Mengatur sistem distribusi pangan di daerah tertinggal. D. Menyediakan data untuk pengembangan infrastruktur di pedesaan. Jawabannya B. Mengkoordinasikan program-program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Soal nomor 10. Bagaimana cara masyarakat dapat mendaftarkan diri ke dalam DTKS? A. Mengisi formulir online di situs Kementerian Sosial. B. Mengajukan permohonan langsung ke Dinas Sosial atau melalui perangkat desa atau lurah setempat. C. Mengirimkan surat permohonan ke kantor gubernur. D. Mendaftar melalui program bantuan pangan di daerah. Jawabannya B. Mengajukan permohonan langsung ke Dinas Sosial atau melalui perangkat desa atau lurah setempat. Soal nomor 11. Pendamping PKH harus bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh perilaku yang melanggar kode etik profesionalitas? A. Mendengarkan keluhan KPM dan memberikan solusi yang sesuai. B. Menjalin hubungan pribadi dengan salah satu KPM di luar konteks profesional. C. Mengikuti pelatihan rutin untuk meningkatkan kemampuan sebagai pendamping. D. Memberikan informasi yang jelas dan benar tentang program PKH kepada KPM. Jawabannya B. Menjalin hubungan pribadi dengan salah satu KPM di luar konteks profesional. Soal nomor 12. Program Keluarga Harapan diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Undang-undang mana yang menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan PKH? A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan. C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan. D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jawabannya B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan. Soal nomor 13. Kriteria penerima manfaat PKH diatur oleh pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Keluarga yang berhak menerima PKH harus terdaftar dalam A. Sistem Registrasi Nasional yang mencakup seluruh warga negara. B. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi. C. Daftar penerima manfaat dari kementerian lain yang mendukung program sosial. D. Database lokal yang dikelola oleh masing-masing desa. Jawabannya B. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi. Soal nomor 14. Siapa saja yang biasanya terlibat dalam pelaksanaan P2K2 selain pendamping sosial? A. Guru sekolah dan tenaga kesehatan setempat. B. Aparat desa dan tokoh masyarakat. C. Pekerja sosial, psikolog, dan ahli gizi. D. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya D. Semua jawaban di atas benar. Soal nomor 15. Apa tujuan utama dari program Pahlawan Ekonomi Nusantara yang diinisiasi oleh Kemensos? A. Mengapresiasi tokoh-tokoh ekonomi yang berprestasi di tingkat nasional. B. Mendorong lahirnya wirausahawan baru dari kalangan masyarakat miskin. C. Memberikan pelatihan keterampilan kepada para pekerja migran. D. Membangun infrastruktur ekonomi di daerah tertinggal. Jawabannya B. Mendorong lahirnya wirausahawan baru dari kalangan masyarakat miskin. Soal nomor 16. Apa tujuan utama dari program bantuan sosial tunai atau BST yang dikelola oleh Kemensos? A. Memberikan modal usaha bagi UMKM. B. Mengurangi dampak ekonomi akibat bencana atau krisis, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. C. Membiayai pendidikan tinggi bagi anak-anak KPM. D. Membangun infrastruktur sosial di daerah tertinggal. Jawabannya B. Mengurangi dampak ekonomi akibat bencana atau krisis, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Soal nomor 17. Seorang KPM sering absen dari pertemuan P2K2 karena harus bekerja di luar kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Akibatnya, KPM ini kurang mendapatkan materi edukasi yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pertanyaannya, bagaimana Anda dapat membantu KPM tersebut agar tetap dapat mengikuti materi P2K2 tanpa harus mengorbankan pekerjaannya? A. Memberikan materi P2K2 secara tertulis untuk dipelajari sendiri di rumah. B. Menyediakan sesi khusus di waktu yang lebih fleksibel sesuai dengan jadwal kerja KPM. C. Menghentikan bantuan PKH sampai KPM dapat mengikuti pertemuan P2K2 secara penuh. D. Mengganti KPM tersebut dengan keluarga lain yang lebih bisa mengikuti P2K2. Jawabannya B. Menyediakan sesi khusus di waktu yang lebih fleksibel sesuai dengan jadwal kerja KPM. Soal nomor 18. Apa yang harus dilakukan jika KPM tidak dapat hadir dalam pertemuan P2K2? A. KPM harus menggantikan pertemuan dengan konsultasi pribadi dengan pendamping sosial. B. KPM harus membuat surat izin resmi kepada pendamping sosial. C. KPM dapat mengikuti sesi susulan yang dijadwalkan oleh pendamping sosial. D. KPM akan dikeluarkan dari program PKH jika tidak hadir. Jawabannya C. KPM dapat mengikuti sesi susulan yang dijadwalkan oleh pendamping sosial. Soal nomor 19. Pendamping sosial harus memiliki pemahaman tentang psikologi sosial. Apa yang dimaksud dengan stigma sosial dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi penerima manfaat PKH? A. Penghargaan masyarakat terhadap penerima manfaat. B. Penilaian negatif yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap penerima manfaat. C. Penilaian positif yang meningkatkan motivasi penerima manfaat. D. Pengabaian oleh masyarakat terhadap penerima manfaat. Jawabannya B. Penilaian negatif yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap penerima manfaat. Soal nomor 20. Pendamping sosial seringkali harus menyusun rencana intervensi. Apa yang harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan rencana ini? A. Ketersediaan sumber daya yang dapat dimobilisasi secara cepat. B. Kesesuaian rencana dengan kebijakan nasional yang sedang berlaku. C. Kebutuhan spesifik dan kondisi lokal penerima manfaat. D. Kemudahan dalam pelaksanaan rencana tanpa hambatan administratif. Jawabannya C. Kebutuhan spesifik dan kondisi lokal penerima manfaat.